Sabda TV. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum jamaah yang kedua. Apakah mendirikan jamaah yang kedua boleh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh melakukan jamaah yang kedua. Dalilnya pertama hadis. Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat datang seorang sahabat. Rupanya sahabat ini ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, "Man yatasaddaq li hadza?" Siapa yang mau bersedekah buat dia? Lalu kemudian beberapa sahabat bersedekah untuk orang ini. Lalu mereka pun sholat berjamaah. Kata jumhur ini menunjukkan boleh melakukan jamaah yang kedua. Mereka juga berhujah dengan perbuatan Anas bin Malik. Bahwa Anas dengan beberapa temannya datang ke masjid sementara sholat sudah selesai. Anas menyuruh salah satu temannya untuk azan, lalu iqamah, lalu sholat berjamaah. Ini ya pendapat. Sementara pendapat Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh hukumnya membuat jamaah kedua. Dalilnya hadis Rasulullah SAW pernah beliau terlambat sholat berjamaah karena ada keperluan. Sampainya di masjid, Rasulullah SAW mendapati jamaah sudah selesai. Maka beliau pun pulang dan sholat di rumah. Beliau tidak membuat jamaah yang kedua. Tidak pula Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau sedekah buat saya? Yang kedua, perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mendatangi suatu masjid untuk sholat berjamaah, ternyata sudah selesai. Maka Ibn Mas'ud pun kemudian pulang. Nah, masing-masing punya dalil, Pak. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Kalau kita perhatikan ibu bapak, hadis yang dipegang oleh jumhur, yang datang satu sahabat, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapa yang mau sedekah buat dia? Berarti itu seizin siapa? Imam. Seizin apa? Imam. Kemudian makmumnya adalah orang-orang yang sudah apa? Sholat berjamaah. Tapi ketika Rasulullah SAW terlambat, beliau ternyata malah pulang. Tidak bikin jamaah yang kedua. Hujah yang selanjutnya, Bu, dan saya lebih merojikan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini, bahwa membentuk jamaah kedua itu makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat apa? Berjamaah. Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah keberapa? Pertama apa kedua? Atau ketiga? Kalaulah jamaah kedua itu boleh, ngapain dibakar? Ngapain Rasulullah harus ingin membakarnya? Cukup Rasulullah mengatakan pergi bikin jamaah yang kedua. Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau ada jamaah kedua, berarti boleh dong jamaah yang ketiga. Ketiga boleh, boleh dong keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya dan seterusnya sampai berapa? Bukankah ini malah membuka pintu orang meremehkan, Pak? Akhirnya orang berkata, nanti saya ikut jamaah yang ke-10. Bahkan ini menjadi pintu untuk membuka ahli bid'ah untuk nggak mau sholat bersama kaum muslimin. Maka dari itulah ya, wallahu a'lam, saya lebih dalam hal ini lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa makruh hukumnya membuat jamaah yang kedua. Wallahu a'lam. Dikecualikan padanya masjidus safar. Kata para ulama, dikecualikan darinya masjid safar seperti yang ada dalam rest area. Maka masjid safar boleh di situ ditegakkan berkali-kali jamaah. Karena apa? Karena itu bukan masjid yang didirikan untuk apa? Ada seperti halnya apa namanya di perkampungan, Pak ya. Di mana di situ ada imam rawatibnya dan yang lainnya.